sesi ini merupakan forum MetaMind yang pertama setelah sekian tahun. Jadi biasanya kami selalu adakan acara setiap bulan dan itu adalah berisi materi-materi. Jadi beda dengan program Iseng, ini forum MetaMind yang setiap bulan biasanya gratis gitu ya. Tapi kali ini nggak mau gratis, karena ini namanya tim, karena saya mulai akan memperkenalkan tentang tim and group coach melalui forum-forum demikian, sehingga lebih asik kalau ngajak teman. Jadi mulai sekarang kalau ada acara MetaMind yang bersifat tim, pasti harganya tuh harga berdua, kalau sendiri bayar. Mau nggak mau kan Bapak Ibu ngajak temen nih, siapa temen gue nih yang bisa gue ajak supaya gue dapat gratis gitu ya. Jadi kalau belajar sendiri nggak asik Bapak Ibu, makanya perlu ada timnya. Apalagi kalau bicara soal group and team. Ya, bicara soal group and team, kita belajar sendiri, tapi teman kita tidak tahu, wah kerja sendiri nantinya begitu. Jadi itu saja, dan sepertinya ada yang sedang ngetes mute mikrofonnya nggak kedengaran ya. Mudah-mudahan sebentar akan ya terpaksa di-mute-kan supaya tidak ini ya masuk sini semua suaranya. Bapak Ibu, materinya nanti akan di-share-kan ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sibuk foto, biasanya kan lagi belajar foto gitu ya. Nanti akan di-share-kan hari ini hari Rabu, berarti besok masih hari kerja, besok Bapak Ibu akan terima materi-materinya yang pastikan emailnya terdaftar Bapak Ibu. Oke, karena akan dikirimkan via email biasanya. Dan tentunya materi biasanya saya juga lebih banyak ngobrol, jadi yuk kita bahas bersama-sama. Sifatnya Bapak Ibu diskusi tentang pengalaman masing-masing. Saya menyapa seluruh teman-teman yang saya tahu mendaftar dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat. Satu persatu hari ini ada 96 orang kalau nggak salah yang terdaftar. Saya udah bilang Marini, Rin kita perlu close nih. Karena Zoom-nya hanya bisa buat 100, jadi syukurlah, berbahagialah kita jadi nggak pusing nyari Zoom. Topik kita hari ini adalah apa ya? You work, I team. Salah. I team, you work ya. Judulnya apa sih Bapak Ibu hari ini? You team, I work. You team, I work ya. Bukan I team, you work ya. Judul ini saya dapat dari seseorang di mana sebenarnya saya lagi nyari ide nih. Apa nih judulnya teamwork? Apa ya yang rada-rada nyeleneh ya gitu ya. Dan kemudian saya dapat dari seseorang yang juga hadir di sini. Terima kasih Pak Lagawa atas judul yang diberikan. Ada nggak ya Pak Lagawa sedang nyetir ya? Jadi sama Bimar. Masih nyetir ya. Judulnya dapat dari beliau. You team I work, I team you work tadinya. Saya bilang nggak mau saya mau you team I work, dan kenyataannya memang sering begitu kan ya. Bagaimana Pak Lagawa? Dari mana sih Pak Lagawa asal-usulnya judul ini Pak Lagawa kalau boleh tahu? Iya Bu, jadi memang seringkali kita dalam dinamikanya, dalam teamwork itu kebanyakan memang ada segelintir orang yang kerja dan sebagian yang ya udah ikut aja kayak gitu. Dari zaman dulu SD kita kerja kelompok paling cuma 1-2 orang yang kerja, sisanya cuma ikut nama aja. Sampai kuliah, sampai kerja, nah itu yang terjadi. Iya. Jadi itu awalnya ya Pak ya, you team I work ya Pak. Terima kasih Pak Lagawa. Dan Bapak Ibu masih ngalamin begitu nggak sih Bapak Ibu dalam kerjaan sehari-hari? Masih? Masih ya, kalau saya ngangguk-ngangguk, Bapak Ibu mau pakai reaction juga boleh, kasih jempol atau apa. Masih, ya. Baik yang masih kuliah juga berasa kalau misalnya ada kerjaan, pasti temennya yang ngerjain, atau biasanya kalau saya kuliah ada teamwork, biasanya saya yang ngerjain sih. Saya yang kerjain gitu ya. Lalu kemudian kalau lagi kerjaan, kalau kita nggak sadar, kalau di kantor nih, kalau kita nggak sadar, bisa-bisa kerjaannya kita semua yang ngerjainnya. Pernah nggak ngalamin gitu? Ada yang mau share pengalamannya ketika kerjaan, tapi akhirnya dia yang ngerjain semua. Coba seperti apa yang mau, seperti apa? Kasih contoh dong pengalamannya dalam pekerjaan. Ada yang punya pengalaman? Silakan. Ada yang mau share?
Tidak ada silent is golden. Yang jelas, yang saya sering dengar adalah bagaimana para leader bahkan kerja itu lebih malam pulangnya daripada orang teman-temannya, daripada tim membernya. Loh, ngapain aja selama jam kantor? Selama jam kantor, lebih banyak ngurusin kerjaan tim membernya. Pernah ngalamin gitu yang di kantor? Jadi di kantor tuh teman-teman satu timnya atau kalau kita bilang anak buahnya itu mereka kerjakan lalu datang ke pimpinannya laporan bos ini nih tapi masih belum selesai nih saya bingung gimana ngerjainnya dan akhirnya leadernya udah deh sini deh saya yang kerjain deh katanya dan tanpa sadar leadernya sibuk ngerjain punya tim membernya dan ketika tim membernya udah pulang dia baru udah nggak ada gangguan sekarang baru saya kerjain punya saya. Ada nggak yang begitu? Ngalamin? Ya, kalau yang di kantor mungkin ngalamin ya. Dan sebagian besar di sini kalau tadi saya baca ada dari asuransi, ada dari MLM, mungkin yang asuransi dan MLM tidak mengalaminya. Nah, apa sih salahnya kalau saya ngerjain punya tim saya? Ada yang kepikiran? Kan nggak apa-apa kan, saya lebih tahu kerjaan dia. Jadi boleh dong saya ngerjain gitu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Kalau saya lebih tahu dan biarin deh saya yang kerjain biar cepat selesai kerjaannya. Kurang delegasi, apalagi? Masalahnya apa gitu loh kalau saya ngerjain kerjaan mereka gitu. Ayo, siapa yang mau membagikan pengalaman yang pernah ngalamin? Yang pernah ngalamin ya tidak mendidik. Oke, bagaimana tidak mendidik? Oh, timnya nggak bisa-bisa. Itu dia. Kalau bosnya yang ngerjain terus, kalau leadernya yang kerjain terus, akhirnya timnya tidak berkembang, tidak pinter-pinter. Timnya nggak mandiri, betul. Jangan-jangan tidak memberi ruang tanggung jawab ya. Nah, ini menarik nih. Kalau soal tanggung jawab nih ya. Dalam tim, sebenarnya memang ada otoritas. Jadi misalnya dia tim membernya tidak bisa mengambil keputusan, nggak punya otoritas memutuskan, memang baru leadernya memutuskan. Tapi sering timnya sendiri tidak bisa mengambil keputusan yang mana yang mau dipilih A atau B. Kalau ada problem selalu ngasih ke leadernya. Hehehe. Begitu kah? Sering begitu? Kalau yang di kantor, kalau tadi yang saya baca itu sepertinya pengalaman tuh ya, ngalamin tim nggak mandiri, tim nggak berkembang. Ya, itu tadi contoh di kantor. Bagaimana dengan di asuransi dan MLM, Bapak Ibu? Sering nggak sih ngalamin kalau di MLM dan asuransi setahu saya selama ini sih bukan soal kerjaan ya, tapi timnya nggak closing-closing. Betul Pak Heru? Timnya nggak closing-closing. Gimana tuh Pak Heru kalau pengalaman di asuransi Pak Heru? Kalau pengalaman di asuransi sih Bu, untuk yang biasa disebut apa ya kata-katanya leader gitu Bu ya. Nah, kalau di asuransi sih memang kita lebih me-encourage supaya tim itu dia bekerja atau bergerak atas kemauannya sendiri gitu Bu. Jadi memang kita tidak punya wewenang untuk dalam tanda kutip memaksa dia bergerak. Tapi yang bisa dilakukan adalah kita mengencourage dia untuk menemukan tujuannya supaya dia bergerak atas kemauannya sendiri. Nah, ini memang challenging banget sih. Dari situnya juga kadang sudah tahu tujuannya juga, sudah tahu apa yang mesti dilakukan, tapi nggak bergerak juga. Nah, di situ ada perang batin nih, Bu. Dipaksa nggak bisa, yang hanya bisa adalah dihimbau. Seperti itu. Nanti minta masukan dari Bu Mariani juga. Itu dia, ya kan? Itu dia. Beda dengan kalau di kantor ya. Kalau di kantor itu kita punya tim member, kalau dia nggak perform, kita bisa tegur, ya kan? Udah tegur, kemudian sampai dia nggak perform banget, kita bisa ngasih surat peringatan gitu ya. Udah ngasih surat peringatan, kalau masih nggak perform, bisa kita peringatan kedua, ketiga, sampai deh dibina atau dibinasakan dalam tanda petik. Udah deh, gue pecat aja deh kalau nggak perform gitu kan. Kalau di kantor. Yang challenging itu adalah di asuransi atau di MLM. Katanya boro-boro dipecat, Bu.
rekrutnya aja nggak gampang, tapi begitu rekrut suruh jalan nggak mau jalan gitu kan. Dan tadi saya lihat beberapa ada yang menulis adalah di comfort zone, manja, ada yang perlunya ditemenin, namanya joint field work ya, ditemenin. Kalau di kantor namanya nanya melulu, tapi kalau di asuransi joint field work melulu, minta mentoring melulu, tapi nggak pinter-pinter gitu. Sebenarnya nggak pinter atau apa sih gitu. Bapak Ibu pernah ngalamin cerita-cerita saya di atas tadi? Pernah? Oke, saking serunya. Saya juga tahu bahwa di sini juga ada grup dari sekolah. Dari grup siapa ya, Rini? Ya, saya pengen tahu pengalaman kalau di sekolah bagaimana tuh. Siapa ya Bu Rini? Dari Bu sekolah. Irni, Ah? SDIT Bu Irni. Teman-teman dari SDIT boleh sharing pengalamannya kalau di sekolah gimana nih? Saya juga pengen tahu kalau namanya teamwork di sekolah. Bu, siapa? Ada teman-teman dari SDIT boleh Bu tahu? Irni, Bu Irni Hayati Taufik. Ada atau teman-teman yang lain mewakili Bu Irni? Pengalaman di sekolah gimana? Ya, Ibu. Mana nih, saya pengen kenalan juga. Apakah suara saya terdengar? Iya, Bu Dengar, Irni. Iya, sekarang saya melihat rupanya foto ya, Bu ya. Oke, layar. Oke, silakan, nggak apa-apa. Silakan. Gimana, Bu, pengalaman tentang teamwork kalau di sekolah, Bu? Sebelumnya mohon maaf ya Bu, tutup kamera. Soalnya di rumah sinyalnya nggak bagus kalau buka kamera. Oke, iya. Kalau di sekolah kita ada teamwork Bu, karena kan kalau saya kan di SD, itu jenjang SD itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah biasanya kelas 1 itu ada beberapa kelas gitu. Jadi biasanya teamworknya itu guru-guru kelas 1, guru-guru kelas 2, kelas 3 gitu sih Bu. Oke, dan kalau mereka teamwork itu dalam rangka apa Bu? Banyak Bu, kalau menyusun pembelajaran itu biasanya kita teamwork karena ya karena misalnya nih mata pelajaran SD misalnya cuma ada 6 atau 7 tapi gurunya banyak gitu. Jadi ada satu pelajaran yang dihandle 3 guru sekaligus. Jadi 3 guru ini bekerja sama menyusun pembelajaran untuk anak-anak gitu. Oke. Jadi ada teamworknya juga ya, bagaimana menyusun bersama-sama untuk satu kelas yang sama ya Bu ya? Iya, ada juga ini dalam waktu dekat di Sabtu depan ini level saya di kelas 1 itu mau ada kayak kegiatan semesteran gitu Bu, program semesteran. Jadi kegiatannya itu kayak anak-anak perform. Nah itu sangat amat butuh teamwork Bu. Baik, sangat amat butuh teamwork tuh itu gimana betul. gitu ya? Iya betul. Bu. Baiklah, terima kasih Bu Irni. Sama-sama Ibu. Ya, nah Bapak Ibu berangkat dari pengalaman-pengalaman yang sering dialami baik di perusahaan, di organisasi yang tadi bahwa kebanyakan leadernya yang kerja, atau kalau tadi kata Pak Lagawa dari sekolah kita ya, kalau punya study club biasanya hanya satu orang yang kerja, yang lain nebeng nama saja. Studi club gitu ya. Jadi rupanya dari kecil kita sudah terbiasa untuk teamwork dalam tanda petik gitu. Dan kalau teamwork dulu sekolah tuh selalu nebengnya ke orang yang rajin. Kalau yang rajin kan selalu dia ngumpulin PR, kita boleh nebeng nama. Coba ingat-ingat masa kecil waktu sekolah dulu begitu nggak sih gitu. Dan kemudian ketika kerja ataupun di asuransi, di MLM, dan bahkan di sekolah, pada dasarnya kita sering menemui hal-hal yang sama. Nah, dari situlah kemudian berangkat materi hari ini. Materi hari ini sekaligus memperkenalkan tentang group and team coaching. MetaMind adalah spesialis di coaching dan telah berada di bidang coaching sejak tahun 2005 untuk individual coaching. Dan kemudian coaching itu sendiri sekarang kalau melihat tentang coaching, bukan tentang coaching ya, tentang perubahan-perubahan di dunia ini, maka perlu banyak sekali interconnection Bapak Ibu. Saya tidak menggunakan kata kerjasama, tapi interconnection, yaitu satu orang
connect dengan yang lainnya. Seperti kata Bu Irni tadi, untuk satu kelas yang sama ada beberapa guru mengajarkan materi dan materi ini saling connect. Jangan sampai tumpang tindih. Saya pun ketika saya diminta memberikan training ke perusahaan, ketika sekarang ini ketika saya ngasih training ke perusahaan, perusahaannya bilang sudah pernah training coaching sebelumnya. Saya pun perlu menjaga jangan sampai tumpang tindih, ada interconnection. Ya, supaya trainingnya fokus sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikian juga di perusahaan. Perusahaan juga banyak melihat ini divisi ini divisi ini. Ada divisi yang paling dikenal sales misalnya. Lalu divisi finance misalnya. Lalu ada divisi procurement. Ada macam-macam HR dan macam-macam. Dan apakah tim itu berdiri sendiri? Divisi-divisi itu berdiri sendiri? Kan enggak, ada interconnection. Dan juga tentang asuransi dan MLM, pada dasarnya semua adalah interconnection. Dan karena interconnection, maka ada interdependent, yaitu saling kebergantungan, Bapak Ibu. Jadi dua istilah ini mungkin sering dengar, tapi ya lebih kurang begitu ya. Inter, bukan lagi antar dua orang, tapi interconnection dan interdependent, saling bergantung. Sementara orang-orang yang di dalam tuh bekerja sendiri-sendiri. Katanya sekarang perlu kolaborasi, tapi di dalam kerja sendiri-sendiri padahal namanya satu tim, padahal namanya satu grup, satu perusahaan katanya. Maka kemudian coaching yang tadinya bersifat perorangan mulai berkembang. Group and team coach di Neurosemantic sendiri sudah berkembang sejak tahun 2000 berapa. Indonesia sendiri 2016 sudah mulai masuk group and team coach, which is 6 tahun lalu, dan saya adalah certified untuk group and team coach, boleh memberikan sertifikasi untuk menjadi group and team coach profesional. Sayangnya karena COVID, kita tidak pernah mengadakan lagi 2 tahun terakhir karena group and team coach ini wajib offline. Ya, jadi saya mulai mempreteli materi-materinya untuk kita bahas secara online demikian. Paling enggak kita punya gambaran. Jadi ada perkembangan dari perorangan, group and team coach, bahkan sekarang sudah ke systemic coach, team coach. Nah, materi hari ini membahas paling dasar dari kerjasama group and team, belum ngomong soal coachingnya. Sehingga mudah-mudahan memberikan gambaran. Poin utama dari sesi hari ini adalah kita mampu membedakan. Sebenarnya grup yang di dalam kita ini, grup atau tim sih Bapak Ibu, itu dulu yang paling penting. Saya selama ini kerjasama sama satu grup orang nih, bukan saya sendiri. Ada leader saya, ada tim saya, ada kolega saya, tapi kita teamwork atau enggak sih? Dan pertanyaan paling dasar, kita tim atau enggak? Jadi Bapak Ibu, pada akhir sesi ini, saya berharap Bapak Ibu mulai mengenali sebenarnya dalam orang-orang saya ini sebenarnya tim, kelompok, atau grup nih. Apa bedanya? Jadi agenda kita hari ini 2. Pertama adalah membahas tentang apa beda kelompok, grup, dan tim. Lalu yang kedua, katanya teamwork ini sekarang sudah nggak bagus loh sekarang ini. Zaman now, kata teamwork udah nggak cocok. Benar atau enggak nih? Jadi Bapak Ibu nanti kita saling diskusi dengan agenda 2 ini. Oke? Kira-kira cocok dengan harapan Bapak Ibu? Siap-siap ya, analisa ya, karena tadi kita udah tahu efeknya grup kita, member kita nggak berkembang, kita kerja sendiri, mereka nggak mandiri gitu kan. Maka saya akan mulai men-sharekan screen saya tentang group and team coach. Nah, memastikan dulu apakah Bapak Ibu sudah melihat screen saya? Hari ini tolong dibantu apakah sudah melihat screen saya? Sudah ya, oke. Memastikan karena tadi ada problem dengan screen saya. Oke, so saya selalu menampilkan brosurnya biar tahu Bapak Ibu nggak salah ini. Dan kemudian sesuai dengan apa yang diceritakan tadi, saya ingin menggambarkan tentang tim,
dan work. Nah, ini yang sering terjadi kan ya, bahwa di kantor, dimanapun sering kita yang kerja, yang lain ngetim aja gitu. Bahkan lebih suka ngumpul, hangout gitu ya, kita mah kerja, yang lain mah rame-rame kongko-kongko katanya begitu. So, team dan work. Nah, dari cerita dari apa yang saya sampaikan tadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu mulai memisahkan apakah selama ini orang-orang yang kumpul di dalamnya itu adalah sekelompok orang, grup, atau tim. Pada dasarnya, kalau saat kita kerja, tujuan utama dari kerjasama itu apa sih Bapak Ibu? Ada yang mau bantu saya? Tujuan utama dari kerjasama itu apa Bapak Ibu? Kerjaan cepat selesai. Oke. Apa? Efektif waktu dan efektif tenaga. Efektif waktu dan efektif tenaga, oke. Ada yang membantu lagi, kerjaan cepat selesai, efektif waktu, efektif tenaga. Nah, ada lagi yang membantu saya, apalagi tujuan dari teamwork sebenarnya? Saya, Bu. Tujuan organisasi. Ya. Boleh angkat tangannya. Tadi aku dengar suara Pak Heru. Ya, Pak Heru, habis itu Daniel ya, Dan. Nah. Iya, tujuannya salah satunya adalah untuk win-win solution, Bu. Mencapai tujuannya masing-masing tetapi dalam kebersamaan. Oke, mencapai tujuan masing-masing dalam kebersamaan. Tujuannya teamwork ya? Tujuannya tim ya? Iya. Mencapai tujuan masing-masing. Oke, baik. Thank you, Pak Heru. Terus, Dan, tadi aku dengar suaramu ya, Daniel? Iya, tadi saya mau bilang mencapai tujuan organisasinya. Mencapai tujuan organisasi. Ini menarik nih. Ini menarik. Kalau Pak Heru bilang mencapai tujuan masing-masing, satu bilang mencapai tujuan organisasi. Baiklah. Ada yang mau nambahin nggak nih untuk menjembatani antara Pak Heru dan Daniel nih? Ini tujuan yang mana nih? Ada yang mau nambahin? Tujuan teamwork apa sih? Ya. Kayaknya Bu Devi mau ngomong tapi batal deh. Menyamakan visi dulu apa yang mau dituju, terus kita kerjain sama-sama. Menyamakan visi dulu, kita lalu menyamakan visi, lalu kita kerjain sama-sama. Ya. Tadi ada yang tengah apa ya Bu Devi ya? Samain dulu. Menyamakan visi dulu, terus dikerjain bareng-bareng. Oh, dikerjain bareng-bareng. Oke. Kalau boleh tahu Bu Devi dari grup apa dari ya MCI, Bu? MCI. Oke. Baik. Nah, grup itu kita ngegrup tuh mau ngapain sih gitu kan? Kita ngetim tuh mau ngapain sih gitu? Yang pasti kita ngetim tujuannya kerja gitu ya, kerja bareng. Dan kerja bareng pasti perlu punya tujuan. Pasti punya tujuan. Dan nanti kita bahas deh tujuan masing-masing atau tujuan satu nih. Tujuannya sama, yaitu tujuan dari tim itu sendiri. Lalu sebuah tim dibilang disfungsi, gagal, kalau tidak ada dua hal ini, efektif dan efisien. Ya, kalau tadi Ibu siapa tadi mengatakan efektif, betul sekali, dan yang kedua adalah efisien. Efektif artinya yang dikerjakan sesuai dengan tujuan, ya. Jadi tujuan tercapai. Efisien adalah sehemat mungkin, hemat waktu, hemat energi, hemat cara. Dua kata ini. Jadi sebuah tim berfungsi baik kalau efektif dan efisien. Ada kalanya gini loh, ada acara, ya, misalnya ada apa tadi acara hari Sabtu misalnya ya, ada basar deh misalnya. Ada basar, persiapannya setengah tahun yang lalu nih. Wah, kita bentuk panitia, kita bentuk pengurus, siapa tim ini, siapa tim ini, siapa tim ini. Biasanya kalau dibentuk setengah tahun pada kerja nggak sih Bapak Ibu? Minggu pertama hanya nama pengurus doang. Oi, kumpul. Aduh, gua ada acara. Pada nggak nongol. 1 bulan udah mulai kerjain, udah mulai ngumpul lagi. Iya, kita mau ngadain di mana nih? Kita masih ngalor ngidul. Sampai bulan kelima masih belum kelihatan, dan basarnya kejadian jadi, tapi ada pasukan taker. Pernah dengar nggak pasukan taker? Pasukan taker itu adalah pasukan yang pokoknya dia take care semuanya,
Dan itu biasanya hanya 5-6 orang, bukan satu tim yang banyak. Bisa jadi hanya 2 orang yang kerjain. Pernah dengar gitu? Ya. Target mah tercapai, tapi 1-2 orang itu yang kerja. Pernah ada satu ini ya, acara besar di mana ada 20-an orang sebenarnya, karena divisinya orang satu tim ada berapa orang itu, tapi yang kerja hanya 5 orang waktu itu yang saya lihat. Benar-benar kerja sampai akhirnya panitianya perlu ngangkat bangku sendiri. Kemana gitu ya. Tapi kan terjadi, Bu. Pokoknya kan acaranya berhasil, banyak pesertanya. Oh iya, pesertanya banyak gitu ya. Target tercapai. Tapi efisien nggak? Efektif nggak? Jadi nilai ukur, tolok ukurnya adalah efektif dan efisien. Bukan hanya target tercapai, tapi prosesnya ini melalui tim atau tidak. Nah, jadi pertanyaan saya nomor 1, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau udah ngetim nih, kerjainnya nih, udah bareng-bareng nih, hasilnya tercapai sih, acaranya jadi. Tapi prosesnya efektif dan efisien. Terjadi atau tidak? Kalau untuk ada lagi nih, di satu perusahaan lagi nih, bukan soal kerjaan, tapi ini soal sales, oke? Saya kebetulan berada di organisasi tersebut bertahun-tahun, dan kemudian tiap tahun saya memantau tentang target yang tercapai. Target tahun lalu tercapai, target 2 tahun lalu juga tercapai. Bahkan target tahun lalu angkanya lebih besar dari yang sebelumnya. Wih, bagus dong ya. Bagus ya, targetnya naik kan. Tapi orangnya juga nambah. Orangnya juga nambah. Akhirnya apa? Income-nya besar, tapi cost-nya juga besar. Jadi itu efektif dan efisien kah? Tidak efisien. Karena tujuan tercapai, income-nya besar, tapi orangnya nambah. Nah, bayar gajinya kan juga nambah, kan? Jadi timnya itu apakah efektif? Enggak, efisien. Apalagi, karena cost-nya nambah. Ya, gue juga bisa kalau gue nambah orang, mah jualannya makin banyak gitu kan. So, teamwork-nya tidak bekerja. So, 2 hal, efektif dan efisien, Bapak Ibu. Cukup clear ya, Bapak Ibu ya? Ya, jadi ada target, lalu kemudian prosesnya efektif dan efisien. Kalau enggak, maka orang-orang yang ada di dalam grup itu kerjasamanya masih perlu dipertanyakan, begitu. Oke? Nah, saya tahan dulu sampai di sini. Ada Daniel mau bertanya, silakan Dan. Oh, thank you Bu. Bu, saya kebetulan saya lagi ambil sertifikasi Lean Six Sigma. Ini kan tujuannya efektivitas dan efisiensi. Nah, sekarang ini 4.0 lebih menekankan pada robot. Sedangkan manusia ini kan ada tech sama touch-nya juga kan perlu ada gitu kan. Karena manusia disebut manusia bukan robot. Makanya ada coaching dan sebagainya seperti memanusiakan dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya itu gini. Kalau gitu di dunia coaching ini memperlakukan manusia ini seperti apa? Mengenai produktivitas yang Ibu tadi bilang teamwork itu kan ada efektivitas dan efisiensi. Yang di coaching ini lebih mengutamakan apanya, Bu? Okay. Karena kan daripada diganti robot aja gitu loh. Oke. Ya, dan thank you, Bu. Yang kamu tanyakan sebenarnya kita tidak membahas tentang coaching di sini nih. Yang kamu pertanyakan adalah coachingnya. Nah, yang coaching ini pada perorangan atau pada tim? Tim, Bu. Oke, tim. Baik. Nah. Baik, kalau kamu pertanyakan memang coaching itu adalah memanusiakan manusia. Bahasa kerennya kan gitu. Otomatis coaching untuk manusia, bukan untuk robot. Nah, kalau saat saya mengcoaching manusia, walaupun mereka sudah memakai otomatisasi robot, tetaplah bagaimana dinamika kerja dalam tim tersebut, termasuk memberdayakan robot. Karena robot hanya sebuah alat, bagian dari peralatan. Begitu, Dan. Make sense, Ya, contohnya? Ya, lagi saya nyimak. Oke, artinya gini loh, gue udah punya robot nih, kantor kita udah punya robot nih semuanya nih. Tapi kan tetap perlu orang yang menjalankannya toh. Punya robot dihidupin aja, nggak pernah dimonitor, jangan-jangan lagi error programnya.
Atau punya robot nih, tapi yang bagian maintenance nggak pernah maintenance, nggak kasih apalah, perlu maintenance programnya. Saya bayangkan perlu ditambahin oli, nggak tahu nih robot sekarang perlu oli atau enggak gitu, iya kan? Tapi kalau mereka punya robot yang bisa kerja, tapi manusianya kemudian angkat tangan, simpen tangan ya, bukan angkat tangan, simpen tangan nggak mau menangani, kan tetap aja hasilnya nggak akan efektif dan efisien. Sehingga waktu saya coaching tim dan group and team, orang-orangnya ini yang perlu saya coach bagaimana supaya menjalankan mencapai sama sih sebenarnya. Robot itu hanya tambahan peralatan aja. Dan. Baik, Bu. Sedikit lagi, Bu. Kalau gitu, ketika group coaching, itu apakah seorang coach itu bisa menyadarkan, oh iya ya, kayaknya kita kebanyakan orang di sini. Jadi kita perlu pecat-pecatin atau sebagian diri dari kita keluar dari organisasi tersebut. Atau ada hal yang mau ditarik lagi potensinya, sehingga dengan orang segitu banyak, produktivitasnya lebih tinggi. Oke, Dan saya sarankan ditanyakannya setelah 1,5 jam ya Dan, karena ini tentang coaching. Yang saya mau bahas tentang kelompok dulu nih ya Dan. Oke? Tapi ingatkan saya untuk jawab di akhir ya Dan. Dia udah muted. Iya Bu. Oke. Hari ini malam ini kita tidak membahas tentang coaching dulu, tapi tentang bagaimana membedakan grup kita. Orang-orang yang di tempat kita ini kelompok, grup atau tim. Itu dulu yang kita bahas ya. Tentang coaching nanti. Terima kasih Dan. Silakan Pak, aku panggilnya apa? Pak Seva, betul ya Pak? Iya, betul. Ya, silakan. Malam Bu Mariani. Ya. Halo. Halo. Nah, kalau di dunia organisasi atau dunia perusahaan gitu ya, corporate, untuk mencapai tujuan bersama itu kan harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Jadi kalau seperti kata Bu Mariani tadi, kalau mencapai tujuan yang lebih besar, ya tentu bisa dong kalau orangnya makin banyak. Tapi tentu saja cost-nya jadi lebih besar. Nah, kalau di dunia asuransi dan di dunia MLM, itu yang berlaku kelihatannya kayak kebalikannya, Bu. Kalau goal-nya itu besar, maka baginya ke orang-orang rekrutnya juga makin banyak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, mengukur tim saya ini atau kelompok saya ini efektif dan efisiennya gimana terus, Bu? Oke. Tetap efektif dan efisien bisa diukur dari bagaimana cara kerja tim prosesnya. Salah satu contohnya adalah kalau orangnya baru kerja setelah motivasi melulu. Akhirnya leadernya hanya sibuk memotivasi, nggak pernah jualan. Makanya kan banyak leader asuransi capek. Daripada gua rekrut nggak jalan, mendingan gua jualan sendiri deh katanya. Karena apa? Nggak efektif. Daripada gua rekrut, kemudian perlu gua ajarin, perlu saya temenin, padahal saya juga punya prospek sendiri, kan jadi nggak efektif. Nah, bisa diukur dari sana. Karena efektif efisien bukan hanya dari angka, tapi berapa besar waktu, energi yang diluangkan. Oke. Berarti dilihat dari proses, waktu, dan energi yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut ya. Ya, banyak sekali tolok ukur untuk energi, untuk efektif dan efisien. Oke. Ya, baik. Thank you. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Tiap ini 2 orang dulu yang nanya ya, nanti lanjut. Saya lanjutkan apa bedanya kelompok, grup, dan tim. Baik, Bapak Ibu, saya akan stop share dan Bapak Ibu kita bahas ya. Apa bedanya? Nah, udah kembali melihat wajah saya? Tidak ada slide? Oke. Kelompok adalah 2 orang atau lebih yang ngumpul di tempat yang sama, waktu yang sama, padahal tujuannya nggak sama, bahkan nggak kenal, bisa jadi nggak kenal. Itu kelompok namanya. Contoh, Bapak Ibu lagi di food court misalnya. Lagi di food court banyak orang kan ya, Bapak Ibu? Ya, dan orang-orang itu apakah saling kenal? Nggak kenal. Di tempat makan di mana di food court nggak kenal, tapi mereka adalah orang-orang yang kebetulan berada di tempat yang sama dan semua sama-sama cari makan, lagi cari makanan gitu. Ya, itu mereka bisa jadi punya tujuan yang sama, bisa jadi enggak, tapi mereka masing-masing gitu loh. Hanya kebetulan aja ada di tempat dan waktu yang sama. Contoh lagi orang yang naik lift. Orang yang naik lift itu
Apakah mereka punya tujuan yang sama? Mereka sama-sama mau naik atau mau turun, tapi lantainya beda-beda, dan mereka adalah sekelompok orang yang berada di dalam lift. Itu kelompok Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan di tempat Bapak Ibu nih, di supermarket misalnya, orang yang belanja itu kelompok atau grup? Orang yang belanja. Kelompok. Kelompok, ya. Tapi orang yang kerja di supermarket itu grup, kelompok atau tim? Grup. Bisa grup, bisa tim. Yang jelas orang-orang yang kerja bukan kelompok. Bahaya kalau di dalam swalayan yang pembelanjanya adalah kelompok, tapi yang kerja juga kelompok. Waduh. Yang jelas mereka yang berada di swalayan, orang-orang yang bekerja di dalam swalayan itu bukan kelompok. Ya, yang belanja adalah kelompok. Bapak Ibu bisa membedakan sekarang? Kelompok ya. Jadi kebetulan aja kita ketemu, kita bareng, itu ya sekelompok. Nah, sekarang bagaimana dengan grup, Bapak Ibu? Grup adalah 2 orang atau lebih yang punya tujuan yang bisa jadi sama, bisa jadi beda. Tapi semuanya punya caranya masing-masing. Itu grup. Lalu apa bedanya dengan tim? Orang yang ngetim nih ya, kita team up gitu. Orang yang ngetim itu adalah 2 orang atau lebih yang bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, dan yang paling penting dari tim adalah visi yang sama. Visi mereka sama. Bapak Ibu langsung mikir nih, nah loh, jadi saya grup atau tim? Grup saya orang-orangnya punya visi yang sama atau enggak? Karena kalau dalam tim, pasti tujuannya sama. Nggak ada yang tujuannya beda. Dalam tim. Kalau dalam grup, bisa jadi punya tujuan masing-masing. Makanya tadi waktu Pak Heru menjawab bahwa grup adalah orang yang mencapai tujuan sendiri masing-masing, itu grup itu. Tapi kalau tim adalah mencapai satu tujuan yang sama, yaitu tujuan organisasi. Dilala satu tujuan yang sama aja belum tentu visinya sama, makanya agak nggak boleh ngomong susah ya, agak challenging untuk membedakan antara grup sama tim, Bapak Ibu. Saya kasih contoh lagi. Ada ibu-ibu lagi jalan di pinggir jalan, tasnya dirampas, oke? Tasnya dirampas, ada pencopet. Lalu ada bapak-bapak di sampingnya langsung nguber, di seberang jalan sana ada 2 orang ngelihat langsung nguber, begitu nggak jalan ada lagi bapak-bapak ngelihat, ya mereka semua ada 5 orang rame-rame nguber, itu tukang copet. 5 orang ini grup atau tim? Ayo, 5 orang ini grup atau tim? Grup. Tim. Grup. Tim. Grup atau tim? Tim. Grup. Apa alasannya dibilang grup? Karena caranya beda-beda. Iya, karena caranya beda-beda. Itu grup. Kalau mau jadi tim bagaimana? Yang 5 orang tadi. Bagi tugas. Bagi tugas. Lu jegat di situ ya, gue jegat di sini ya. Apa-apa, dia lari ke sana tuh, di sana ada gantung, jegat di situ. Itu tim. Kalau yang 5 orang itu polisi mungkin sama, jadi bisa jadi tim. Kalau 5 orang polisi, betul sekali Pak Husni. Jadi nggak kepikiran kalau 5 orang polisi gitu ya. 5 orang polisi itu belum tentu loh Pak visinya sama gitu ya, karena masing-masing ini apa. Nah, artinya kalau tim biasanya memang ada leadernya sih. Dia akan melihat dan menghubungkan. Grup juga ada leadernya. Namun grup biasanya memfasilitasi perorangan. Lu pakai cara lu pakai cara lu, yang penting target tercapai. Dan kalau saya lihat di asuransi, kebanyakan adalah tujuan masing-masing. Ya. Sementara kalau mau di tim, maka leadernya itu perlu punya visi.
Saya kalau dalam nge-coach seseorang, terutama adalah business owner atau CEO, pimpinan perusahaan, saya selalu tanya, mau dibawa kemana bisnis ini? Kalau enggak, mau dibawa kemana orang-orang ini? Mau dibawa kemana tim ini? Karena perlu satu visi. Nah, sekarang saya ngomong visi ini ya, tapi perlu punya satu tujuan yang sama. Itu yang membedakan antara grup sama tim, Bapak Ibu. Mulai ada gambaran? Nah, sekarang mulai lihat deh, di kantor masing-masing, itu grup atau tim, atau jangan-jangan cuma sekelompok orang, lagi pas aja ngumpul gitu ya. Kalau di sekolah, yang kelompok itu apa? Kalau di sekolah misalnya, bayangkan Bapak Ibu yang punya anak, anaknya ke sekolah, banyak orang kan di situ kan. Yang grup, yang kelompok itu apa kalau di kelompok? Ibu-ibu penjemput. Ibu-ibunya. Ibu-ibu penjemput, oke. Ada yang bilang ibu-ibu kantin misalnya, oke. Ibu-ibu kantin itu grup atau bukan? Mereka punya tujuan yang sama loh, nyari duit jualan. Grup itu mestinya, Bu. Nah, itu grup loh. Ya, ibu-ibu kantin. Nah, yang kelompok ini apa? Sekelompok orang yang lagi ngumpul. Kalau misalnya tukang sapu, tukang bersih kamar mandi, itu grup atau tim atau grup, kelompok? Grup, Bu. Grup ya. Ya, masing-masing punya tugas masing-masing. Nah, kemudian ibu-ibu atau orang tua yang tunggu anak di kantin ngegosip gitu ya, hang out gitu ya. Mereka punya tujuan yang sama kan, semuanya datang nungguin anak. Nungguin anak, tapi tujuan masing-masing. Jadi kalau sesama ibu itu masih grup, tapi grupnya nggak ada punya leadernya. Itu lebih cenderung ke kelompok sebenarnya. Apalagi yang ibunya hari ini datang, besok nggak nungguin gitu. Perhatikan ibu-ibu yang nganter sekolah, kalau dia jarang nganter, hanya hari ini datang, lalu nunggu dia duduk di kantin. Itu masuk kelompok loh. Karena dia belum tentu kenal ibu-ibu yang lain. Beda kalau ibu-ibu yang sering nganter sekolah. Ketika sering nganter sekolah, ngumpul di kantin karena kenalan, mulailah besok kita sambil nunggu kita hang out yuk katanya. Nah, itu udah jadi grup itu. Ya, selain nunggu anak, mereka udah mulai hang out. Bahkan ibu-ibu pengantar ibu-ibu anak-anak ini kemudian hang outnya bukan waktu nunggu anak sekolah. Sabtu ini kita ke Bandung yuk. Kita pakai seragamnya warna putih ya. Terus bawahnya jeans ya. Pernah ngalamin begitu? Itu grup atau kelompok itu? Itu udah grup tuh, karena udah sama-sama seragamnya, itu grup. Nanti saya akan bahas tentang tim. Paling enggak Bapak Ibu punya gambaran grup dan tim sekarang ini. Oke. Tadi kayaknya ada angkat tangan, Bu Maggie ya, Bu? Sorry, tadi kepencet. Oh, kepencet. Oke, ya, thank you. Thank you. Pak Heru, silakan Pak Heru. Iya. Bu, mau tanya ini untuk mempertegas pengertiannya mungkin yang selama ini kurang tepat ya Bu ya. Jadi kalau di dunia asuransi itu kan memang setiap dari kita kalau pribadi kita punya tujuan pribadi nih Bu. Yang dikejar dengan istilahnya dengan tujuan masing-masing tadi. Cuma kita di dalam satu kumpulan itu, nah ini saya masih belum tahu apakah lebih tepat disebut apa. Di dalam satu kumpulan itu biasa kita sebut tim gitu Bu. Nah, walaupun mengejar tujuan masing-masing, tapi kita tetap punya visi yang sama, Bu. Antara lain visinya contoh untuk untuk memperbaiki dulu kehidupan kita, kemudian jadi saluran berkat buat orang lain. Itu kan masuk di dalam satu visi, walaupun di dalam pengejarannya itu tujuannya masing-masing, caranya juga masing-masing nih, Bu. Nah, cuma di dalam mengejar itu kita ikat dalam merasa kebersamaan itu, Bu, dengan satu visi. Nah, pertanyaan saya, ini lebih tepatnya disebut sebagai apa ya, Bu ya? Apakah tim? Kalau tim juga bisa, grup juga bisa gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Nah, saya akan menjawab Pak Heru setelah ya teman-teman udah mulai bisa membedakan antara kelompok sama grup ya. Karena sekarang kalau sudah ngerti, saya akan mulai masuk antara grup sama tim. Ini beda-beda tipis memang Pak Heru. Beda-beda tipis.
Ya, kalau kelompok sama grup udah jelas ya. Kelompok ibu-ibu yang di sekolah yang hanya mengelompok doang, kadang-kadang malah bisa ribut sendiri. Namun juga mereka punya tujuan yang tadinya hanya ngantor, kemudian mulai hangout bareng dengan baju yang warnanya sama. Bahkan kadang-kadang jadinya sama-sama mulai gosipin si A, si B. Itu masih grup itu. Bedanya apa sama tim? Nah, ini menjawab Pak Heru. Saya lihat kebanyakan asuransi adalah grup, Pak. Karena masing-masing di waktu merekrut orang-orang yang di asuransi ataupun MLM. MLM juga sama. Biasanya adalah supaya mereka naik harkat hidupnya. Yang tadinya naik motor, naik bus, sekarang punya motor. Habis motor punya mobil. Jadi untuk keberhasilan masing-masing orang. Maka ini adalah masih grup. Masih syukur kalau grup, kadang-kadang kelompok, cuek gitu ya. Nah, kalau grup itu umumnya adalah bagaimana mereka mencapai tujuan mereka masing-masing. Sedangkan tim itu adalah sudah ada visinya. Bahkan sekarang ini kita nggak bilang lagi visi, tapi ada purpose-nya. Bagi teman-teman yang di perusahaan, mungkin sering mendengar kata visi, misi. Namun sekarang ada satu yang lebih tinggi dari visi yang namanya purpose. Nah, yang menariknya adalah purpose ini bukanlah sesuatu yang sifatnya angka, tapi sifatnya adalah lebih kepada bagaimana kebermanfaatan. Maka tadi waktu Pak Heru bilang menjadi saluran berkat buat orang lain. Itu adalah purpose-nya, itu adalah visinya. Nah, orang-orang itu ketika Bapak rekrut, itu mereka diajak karena visi atau karena tujuan masing-masing. Nah, itu menjadi pertanyaan. Kalau waktu mereka diajak karena untuk mencapai tujuan masing-masing, maka mereka rata-rata adalah grup. Rata-rata adalah grup. Baru kemudian setelah mereka bisa mencapai hasilnya sendiri, baru kita ngomong soal visi, yaitu ingin menjadi saluran berkat buat orang lain. Kalau mereka direkrut karena mereka supaya nanti kamu lebih punya secara ekonomi, finansial lebih terbantu. Boro-boro ngomong soal visi, orang saja masih belum closing 1 bulan gitu kan. Jadi mereka masih mikirin gimana supaya nyari duit buat hidup dia sendiri, nggak bahas soal visi. Saya belum closing nih, belum ada income nih. Jadi visi itu hanya gelantung aja di sana. Beda juga dengan perusahaan. Perusahaan waktu merekrut itulah adalah orang-orang yang tadinya hanya kelompok. Bapak Ibu, ketika diajak bergabung, mereka pada awal semuanya rata-rata adalah cari kerja supaya punya duit. Gaji dulu kan nomor 1 kan. So mereka adalah memenuhi kebutuhan hidup sendiri dulu. Nah, ketika masuk ke dalam kerja, apakah kemudian terjadi yang namanya membentuk kelompok? Ya, ini kita bahas nanti ya, tapi apakah lingkungannya membantu untuk memenuhi tujuan dan menjadi satu grup orang. Dan kemudian di dalam perusahaan apakah punya visi, purpose-nya. Nah, purpose inilah yang kemudian akan membuat grup yang tadinya kelompok jadi grup ini menjadi satu tim yang sama. Perhatikan kalau di perusahaan anak-anak baru biasanya masih kurang nyampur ya sama teman-temannya karena masih asing gitu loh, masih sendirian. Tapi ketika dia udah merasa udah enak sama temennya, udah asik ngobrol, sudah tahu jelas mau ngapain, mereka udah jadi grup. Sayangnya di perusahaan banyak grup-grup kecil karena apa? Tujuannya beda-beda. Ada grup yang gosipin bosnya, ada grup yang gosipin temennya, ada yang mulai ngegeng sini, ngegeng sana. Mudah-mudahan yang ngegeng itu kelompok, nggak awet gitu ya. Tapi yang ngegeng itu lama-kelamaan jadi tim gitu, wah bahaya. Punya visi yang sama, apa? Bos selalu benar, nggak pernah salah. Nah itu udah ngetim itu tuh, itu visinya ngejelekin bos. Sama di MLM dan di asuransi juga sama.
banyak ketika mereka direkrut pasti adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dulu. Dan ketika mereka sudah bisa memenuhi, Bapak Ibu jangan ngomong jauh-jauh soal visi deh. Closing mereka udah lancar belum? Udah bisa memenuhi hidup mereka atau belum? Nah, kalau sudah, baru kita ngomong soal bantu orang. Ya, mulailah kita awal karena kelompok, kemudian kita bantu mereka menjadi grup. Nah, untuk dari kelompok menjadi grup, mereka perlu ada psychological safety dulu. Mereka merasa aman dulu, baru bisa menjadi kelompok. Nah, dari kelompok ini untuk menjadi tim, Bapak Ibu perlu punya visi yang kuat. Ya, dari kelompok bisa jadi grup, bisa. Dari grup bisa jadi tim, bisa. Tergantung siapa, tergantung leadernya punya visi yang kuat atau enggak. Visi kuat itu nggak perlu ngawang-ngawang melangit gitu ya. Seperti mau ngadain basar misalnya. Basar, misinya apa ya? Pokoknya kita basarnya sukses aja. Sukses yang kayak apa, berapa banyak orangnya, targetnya apa, dan apa manfaat dari basar itu. Beberapa kali saya temui bahwa leadernya punya visi yang kuat, tapi nggak clear. Timnya nggak ngerti maunya apa sih. Dan karena nggak jelas maunya bos apa, visinya, akhirnya apa? Kerja masing-masing. Yang gue yang kerjain, yang gue tahu, yang gue kerjain. Kalau gue nggak ngerti, mendingan jangan disentuh deh, nanti diomelin. Sedangkan kalau di asuransi dan di MLM, adalah yang penting gue cari duit buat gue aman dulu deh. Terserah mau visi, mau bagaimana, ntar dulu. Karena visinya yang kurang kuat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu udah mulai mikir. Jadi sebenarnya orang-orang yang ada di dalam grup Bapak Ibu itu sebenarnya sekelompok orang, grup atau tim Bapak Ibu. Monggo. Ada yang mau sharing kan? Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Husni. Terima kasih Bu. Kalau kami di retail sih bahasanya tidak ada grup atau kelompok ya, tapi kami di retailnya harus bahasanya tim. Okay. Karena kami tidak bisa bekerja masing-masing divisi gitu loh. Artinya bahwa pekerjaan kami akan sukses kalau satu tim dengan tim yang lain secara bersama-sama dengan tujuan yang sama menjalankan visinya perusahaan gitu loh. Artinya bahwa tadi bahwa kata-kata kelompok dan grup sebenarnya secara konotasi dan definisi kan berbeda dengan tim. Artinya bahwa kami di retail tuh sangat membuanglah kata-kata kelompok dan grup. Gitu. Jadi kami usahakan kalau kami di retail tuh tim bahasanya gitu. Okay. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Husni. Ya, maunya kita selalu grup dan kalau perlu tim ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman yang lain, kalau tadi saya ada yang ngetik di chat ya. Kalau ngetik di chat, maaf ya saya sering kebablasan. Oh, kalau kata Pak Lagawa, ada kelompok, ada grup, ada tim. Biasanya leadernya yang grup ya Pak, atau tim ya Pak. Kalau agent-agent yang baru bergabung, banyak kan masih kelompok gitu ya Pak. Ya, ada juga orang-orang yang ya maksudnya yang udah entah kemana kayak gitu Bu. Yang kalau ya cuma ada aja di grup kayak gitu, cuma memantau atau apa kayak gitu-gitu, nggak ngapa-ngapain, bahkan punya tujuan aja udah nggak ada gitu Bu. Jadi ya itu ada kelompok, terus habis itu ada grup dengan tujuannya masing-masing, dengan tujuan dan caranya masing-masing, dengan impiannya masing-masing. Dan kalau misalnya yang kita kan ada tim juga ya Bu ya, jadi ada goal team. Jadi maksudnya misalnya dengan angka sekian miliar misalnya seperti itu, dan itu kan tujuan dari tim ya Bu ya, itu ada yang bersama-sama ikut juga ada Bu kayak gitu. Jadi di tim saya itu ada tiga-tiganya. Oke, terima kasih Pak Lagawa. Jadi Bapak Ibu bisa mulai bercermin kembali, maksudnya reflektif kembali waktu awal mula mengajak. Mengajak dengan alasan apa? Kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup, biasanya masih mulai dengan kelompok. Kemudian mereka mulai, ketika udah mulai merge in, mulai grup.
ketika saya pelajari sistemik yang sekarang, ada satu istilah yang cukup unik dan buat saya sesuatu yang baru, tapi menurut saya sangat make sense. Yaitu sebenarnya menurut Bapak Ibu, orang ngumpul karena ada purpose, atau ada purpose yang ngumpulin orang. Ayo. Orang ngumpul karena ada satu purpose yang sama, atau purpose inilah yang mengumpulkan orang-orang. Purpose yang bisa dua-duanya, Bu. orang, Bu. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Hah? Iya, bisa dua-duanya, Bu. Aman ya, Bu? Pak ya, aman ya dua-duanya. Kenyataan lapangan apa? Orang yang ngumpul karena purpose yang sama. Keadaan lapangan adalah orang yang ngumpul karena purpose yang sama. Sedangkan di dalam systemic coaching, purpose yang ngumpulin orang-orang. Beda kan? Jadi purpose-nya kita jelas, orang-orang yang punya purpose yang sama ngumpul. Ini sesuatu yang baru juga, tapi nanti kita cerna pelan-pelan ya. Kita masuki langkah-langkah ini dulu. Baik, dan ini menjawab pertanyaan Pak Husni. Saya pas layar yang berikutnya ini menjawab nih apa yang disampaikan oleh Pak Husni tadi, Pak. Apakah Bapak Ibu sudah melihat slide saya? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, slide saya mempertanyakan, are you working in a team atau are you working as a team? Working in a team atau working as a team? Ya. Apakah kita bekerja sama dalam satu grup yang sama? Dalam satu grup ngumpul aja, lulu gue, atau kita bekerja sebagai satu tim? Itu pertanyaan. Maka kami mengenal ada namanya team player dan group player. Bapak Ibu, team player atau biasanya kalau assessment nih ya, semua rata-rata mengisi I'm a team player gitu, bekerja sama. Bedanya apa? Bedanya adalah team player itu bekerja sama mencapai satu tujuan. Group player sama-sama kerja mencapai satu tujuan. Kerja sama kerja. Apa sih bahasa yang lebih simpel? Bahasa simpelnya gini. Kalau group player, lulu gue. Oke, yang penting kita ngumpul, kita kerja punya tujuan. Lulu gue, nggak pernah gua nanya lu sampai mana, nanti gua lanjutin. Lu kerjain bagian ini ya, nanti gua di sini lalu gua ngelanjutin. Enggak. Dan ketika di akhir ternyata ada yang tumpang tindih, ada yang double kerjaan, bahkan ada yang wasting, sia-sia. Itu group player. Sedangkan team player itu koordinasinya jelas dan kemudian saling berbagi pekerjaan, tidak tumpang tindih. Itu team player. Dan ini bisa diukur dari cara komunikasinya mereka, cara koordinasi mereka. Ya, itu beberapa tolok ukur untuk melihat antara tim dan grup. Orang yang group player seneng kerja rame-rame. Kesannya dia team player banget deh. Pokoknya kalau kerja, ngumpul dong gitu ya. Sampai di sana dia sendiri yang kerja, lu gue. Dan umumnya orang group player akan bilang bahwa untung ada gue. Itu kecenderungan dari group player. Kalau nggak ada gue, mana kelar itu kerjaan? Nggak bakal dia capai targetnya, gue yang bantuin katanya. Sedangkan tim, ingat ada interconnection satu sama lain dan ada interdependennya, saling bergantung. Sebenarnya saya punya satu film yang Formula One tentang pit stop yang mengganti ban itu loh. Tapi tadi saya mau jalankan nggak bisa. Itu tentang bagaimana mengganti ban. Bapak Ibu lihat Formula One, tahu Formula One? Saya rasa di film-film motivator sering Formula One. Ketika ada pit stop, itu ada yang bagian yang ganti ban, ada yang bagian ganti ini, ganti itu, gitu. Itu kan masing-masing punya kerjaannya masing-masing kan. Dan dalam hitungan 3 detik, 4 detik, cus, cepat sekali lewat. Itu teamwork. Tapi ada yang kalang kabut, ban kanan, ban kiri. Mobilnya udah datang, dia baru ributin ban kanan, ban kiri. Itu grup banget itu. Bahkan bisa jadi kelompok ya, tapi ya begitu deh. So, pertanyaannya, are you working in a team or working as a team, Bapak Ibu?
Monggo dipikirkan kembali. Kalau Bapak Ibu adalah working in a team, tim Bapak Ibu adalah orang-orang yang sama-sama kerja yang tim, mulai pikirkan sebenarnya Bapak Ibu butuh grup atau butuh tim. Jangan-jangan grup aja sudah cocok, misalnya di asuransi dan MLM. Asuransi dan MLM yang baru berjalan, artinya masih anak-anak, orang-orang, kok bilangnya anak-anak baru ya, gue merasa gue tua gitu ya. Orang-orang yang baru bergabung, ya umumnya kalau mereka masih di level survival, ya masih berusaha memenuhi kebutuhan secara finansial, maka mereka lebih banyak untuk tujuan pribadi dulu. Namun kalau mereka sudah melewati level-level finansial, mereka sudah melihat purpose-nya, sudah melihat nilai manfaatnya, itu akan mudah untuk menjadi tim. Jadi Bapak Ibu lihat di timnya Bapak Ibu, working in a team atau working as a team. Apakah selalu soal finansial? Sebenarnya enggak. Kalau leadernya kuat dan mampu menyuarakan values dan purpose itu bisa membangun sebuah tim sebenarnya. Ya, jadi Bapak Ibu kenali dulu kelompok, grup atau tim. Nah, sampai di sini ada yang mau menyampaikan, Bu, ternyata saya kelompok, Bu, ternyata saya tim. Monggo, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau hasil analisanya gimana? Silakan Pak Husni, monggo. Kalau menurut saya sih Bu, kalau Halo Pak Husni, halo. Saya belum kenal Pak Husni deh. Kalau boleh tahu Pak Husni dari grup mana ya Pak? Saya timnya Pak Madin Bu. Pak Madin, dua sekawan. Saya tim, iya. Ya Bu. Salam kenal Pak. Ya, salam kenal Bu. Iya, gimana kalau menurut Pak Husni? Menurut kami sih, kita harus sebagai di organisasi perusahaan harusnya working as a team, bukan working in team. Kalau in team tuh, saya sih analogikannya seperti kita kerja bakti di kampung gitu loh Bu. Kalau kita working as a team, artinya kita punya struktur organisasi yang jelas, punya misi-misi yang jelas, punya target yang jelas gitu loh. Artinya bahwa working as a team ini harus benar-benar berjalan di perusahaan gitu loh. Jadi bukan working in a team gitu. Oke, maunya begitu ya Pak ya? Harus begitu Bu. Harus begitu. Kalau harus nanti didenda loh Pak. Karena harus itu. Nanti tanya Pak Madin, Pak kok harus didenda sih gitu ya. Terima kasih Pak Husni. Jadi menurut Pak Husni harusnya adalah as a team. Begitu ya Pak Husni ya. Ya. Dan menurut Pak Husni juga sekarang ya, adalah as a team. Oke, baik. Memang sering kita berharap grup kita adalah a team, as a team. Namun faktanya adalah mereka bekerja dalam satu tim atau sebagai satu tim. Ya teman-teman yang lain, ada yang mau sharing? Sebagai atau satu? Silakan Pak Heru, monggo. Bu, mau sharing sedikit berdasarkan penjabaran tadi. Sebetulnya saya sempat bingung Bu. Jadi ada Pak Seva di situ ya. Jadi kita ini grup atau tim. Tadinya saya berpikir gini, jangan-jangan saya grup nih sama Pak Seva. Tapi ternyata sesudah Bu Mariani bilang mengenai value, kita syukur ya Pak Seva masih satu tim berarti ya, value-nya sama. Pertanyaan saya gini, Bu Mariani, andai kata ada dalam satu komunitas lah Bu ya disebutnya ya, saya nggak berani pilih-pilih dulu, berarti memungkinkan dong Bu kalau di dalam satu komunitas, dalam satu kelompok yang sama nih, misalkan tim deh Bu ya, saya sebut tim deh, ternyata value-nya nggak sama, berarti dia bisa jadi kelompok atau grup dong Bu, walaupun ada dalam satu hari aktivitas yang sama, tapi karena ketidaksamaan value tadi Bu. Karena kan ada juga dalam bidang selling, terutama juga mungkin ya asuransi ya, MLM termasuk juga, saya nggak tahu Bu ya, kan ada juga yang value-nya is money, omset, tetapi ada juga orang yang value-nya adalah bagaimana supaya
apa yang kita lakukan ini bisa menghasilkan good relationship. Nah, ketika terbagi seperti ini, ternyata nggak sama value-nya. Berarti boleh dong saya sebut itu sebagai ternyata kita ini grup men, bukan lagi tim karena value-nya nggak sama seperti itu, Bu. Oke. Nah, bagaimana pendapat Bu Mariani, Bu, mengenai hal ini ya? Baik, terima kasih. Pak, kebetulan saya bikin reel yang besok. Untuk besok nih reelnya mengenai values, Pak. Besok ya values ya, Pak. Bagi teman-teman yang belum tahu, apa sih values? Values tata nilai. Ya, tata nilai. Ada yang values-nya tentang kejujuran, ada yang values tentang integritas, ada values tentang disiplin, komitmen, itu values. Dan orang-orang yang values-nya sama akan ngumpul. Sedangkan orang-orang yang values-nya nggak sama cenderung menjauh. Nah, pertanyaan dari Pak Heru tadi, sepertinya satu tim. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang values-nya sama? Jawaban saya gini, kalau tim itu pasti values-nya sama. Karena purpose, tujuan, itu didasari oleh values yang sama baru bisa. Oke, menjadi saluran berkat misalnya. Tapi values-nya aja saluran berkat buat orang lain, enggak, kita perlu mensejahterakan keluarga sendiri bagaimana. Nah, itu kan values-nya ada beda. Maka itu nggak akan ngumpul, Bapak Ibu. Bapak, ya, nggak akan ngumpul. Nah, kemudian di dalam satu komunitas biasanya memang ada kelompok, ada grup, dan ada tim. Bapak Ibu perlu mengenali yang mana masih kelompok. Jangan-jangan mereka biasanya adalah orang-orang yang baru bergabung. Masih canggung, ini apaan ya, ini apaan ya, ini apaan ya, boro-boro ngomong values, dia masih berorientasi, masih beradaptasi, baik di karyawan baru maupun orang-orang yang baru rekrut kalau di MLM dan asuransi, masih beradaptasi. Dia masih kayak asing satu sama lain, masih merasa asing. Nah, Bapak Ibu perlu membangun satu lingkungan yang psikologi secara psikis itu safe. Saya tidak bahas psikologi safety di sini, nanti di sesi berikutnya saya akan bahas bagaimana membangun psikologi safety. Ya. Namun kalau kita mampu membangun rasa aman ini, kita biasanya psikologi safety, maka orang-orang kelompok ini akan menjadi grup. Dan itu pun masih bisa values-nya beda, tapi nggak akan betah. Mereka akan keluar. Kalau leadernya kuat values-nya. Tapi kenyataannya di lapangan, leadernya aja gak kuat kok values-nya. Maka itu bukan tim, selamanya adalah grup. Dan kalau di dalam grup itu ada yang values-nya nggak sama, tapi bisa bertahan. Bapak Ibu perlu jangan-jangan di tempat saya adalah masih grup. Ada yang values-nya nggak sama masih bertahan kok gitu. Apa iya sih Bu, saya merasa saya tim nih, Pak Heru akan bilang, enggak kok Bu, saya merasa saya tim kok, values-nya aja beda katanya. Baca reel saya besok, bahwa pada dasarnya yang kelihatan mungkin beda, tapi ada values lain yang sama yang kita nggak tahu. Ya, jadi berhati-hati untuk melihat antara grup dan tim tentang values itu, Pak Heru. Umumnya top leader, pimpinan-pimpinan itu mereka udah punya tahu purpose yang sama, mereka adalah tim. Kalau di perusahaan BOD-nya itu adalah nge-tim gitu ya. Kalau BOD masih kelompok, waduh cilaka gitu kan. Level management pertama itu udah perlu tim. Lalu senior manager, junior manager kadangkala masih grup gitu. Cuman kalau udah di operasional, sebaiknya paling tidak adalah grup, Bapak Ibu. Kalau sudah kerja 3 bulan di dalam perusahaan, masih kelompok, waduh, berat ini. Maka Bapak Ibu perlu pintar-pintar ngajak mereka yang masih asing dengan lingkungan. Itu untuk kerja bareng, menjadi grup dulu paling minimal. Boro-boro deh, nggak usah ngomong visi misi deh. Mereka merasakan aja sama-sama. Jadi saya tidak katakan tim itu yang paling baik. Tapi Bapak Ibu yang menilai sebaiknya berada di grup, tim, atau apa di level masing-masing. Ya, kata Pak Lagawa, pantesan nih banyak rontok. Baik, saya akan mudah-mudahan ada gambaran. Saya akan lanjutkan dulu dari materinya adalah karena waktu kita tinggal 18 menit, saya akan mengajak kita untuk melihat grup
Tadi kelompok, grup, dan tim, sekarang tentang teamwork, Bapak Ibu. Oke, tadi kan saya bilang ya, bahwa coba ukur grup masing-masing. Apakah kelompok, grup, atau tim? Nggak perlu kaget kalau masih ada yang kelompok. Tapi tugas Bapak Ibu adalah membangun bagaimana supaya orang-orang yang kelompok ini menjadi grup. Bisa jadi hanya butuh grup aja, nggak perlu tim. Tapi kalau Bapak Ibu mau efektif dan efisien, jadilah itu satu tim. Ya, bangunlah tim. Nah, lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang teamwork, Bapak Ibu. Bapak Ibu sering dengar kata teamwork ya? Banyak perusahaan yang values-nya adalah teamwork, termasuk tempat Bapak Ibu kah tentang teamwork? Nah, saya hanya punya satu slide tentang teamwork, yaitu ini. Tentang sukses. Dan kemudian di bawah ada yang neropong. Nah, teamwork ini merupakan salah satu values yang sering diharapkan terjadi ada di perusahaan-perusahaan teamwork. Tahun 2010, saya konsultan, saya mengkonsult salah satu perusahaan dan di mana perusahaan tersebut punya induknya dan kemudian teamwork waktu itu dibahas adalah salah satu values-nya. Tapi dilala pimpinannya bilang saya nggak mau teamwork as a values. Hah? Nggak mau ada teamwork? Iya, saya nggak mau, Bu. Soalnya teamwork itu adalah apa? You team, I work, itu betul. Lalu teamwork itu adalah juga dipakai untuk nutup-nutupin kesalahan. Itu teamwork juga, kan? Betul nggak, Bapak Ibu? Kalau ada kesalahan, nutup-nutupin gitu. Udah deh, gua lu cepetan beresin gitu kan. Nutup-nutupin kesalahan juga teamwork gitu. Dan itu salah satu yang kemudian teamwork, itu sekarang values-nya udah mulai dipertimbangkan kembali tentang teamwork, Bapak Ibu. Nah, sekarang apa yang saya pelajari yang juga sesuatu yang make sense buat saya dan saya ingin memberikan kepada Bapak Ibu. Ini sesuatu yang juga baru ya, yang baru saya baru pelajari setengah tahun terakhir ini secara teori, mengatakan bahwa teamwork itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan karena beberapa hal. Saya akan menyampaikan dua hal. Teamwork itu as if sesuatu yang ingin dicapai. Ya, ingin dicapai bareng-bareng dan itu seakan-akan kalau udah teamwork selesai gitu loh. Ya, hanya sebagai satu tujuan yang mau dicapai dan dalam pencapaiannya terjadi eksklusivitas. Eksklusivitas itu adalah apa? Bahwa umumnya terjadi di tim sales. Mereka mencapai, wah mereka berhasil tim sales. Dan tanpa sadar itu menjadi eksklusif karena mereka kurang mempertimbangkan tim yang lain. Tim yang lain apa? Sebuah tim, apakah bisa sukses? Tim sales misalnya, apakah bisa sukses tanpa ada tim admin, Bapak Ibu? Tapi apakah admin ada dalam teamwork? Nggak ada. Nggak pernah dipertimbangkan. Itu yang kemudian dipertanyakan. Seorang di kantor, di perusahaan ya, bahwa sukses tim sales mencapai sekian-sekian. Tapi kalau HR-nya nggak merekrut orang yang cocok, apakah bisa? Tapi HR, orang yang merekrut, tidak pernah masuk dalam teamwork itu. Apalagi orang legal, teamwork itu memberikan satu kesan itu eksklusif. Lalu kemudian ada satu kata sukses yang dicapai dan seakan-akan sukses hanya punya satu tim itu. Padahal sukses itu adalah kesuksesan dari beberapa titik-titik terkait. Dan di sini saya bicara soal sistemik, Bapak Ibu, bukan lagi grup, bukan lagi tim. Ya, so teamwork adalah bukan hanya satu tim yang berhasil, tapi kita bicara soal kolaborasi, kita bicara soal bagaimana ada divisi-divisi lain yang juga terlibat. Apakah ini make sense buat Bapak Ibu? Make sense, Bu. Saya ada satu cerita, saya nggak tahu ini nyata atau tidak, tapi ini dibahas dalam dalam tempat pembelajaran saya, yaitu Zoom. Bapak Ibu tahu Zoom ya? Yang kita pakai ini kan sekarang Zoom. Lalu kemudian Zoom kan
dulu pernah ada, tapi mulai sangat terkenal, mulai laku berat setelah adanya COVID. Betul Bapak Ibu? Ya kan? Rame sekali Zoom. Bahkan pertama dibilang bocor, kemudian mereka buru-buru mengupgrade-nya supaya tidak, karena dulu kan Zoom jarang dipakai. Karena jarang dipakai, maka kurang melihat hal-hal yang lain, tapi begitu dipakai, awal-awal bulan-bulan pertama Zoom sempat banyak orang yang tidak mau pakai Zoom karena dianggap rahasia bisa bocor confidentiality-nya, data-datanya. Lalu kemudian Zoom buru-buru untuk memperbaiki software ini supaya tidak bocor dan kemudian terus mengupgrade. So Zoom cukup berhasil. Namun dalam satu meeting di dalam kantor mereka merayakan keberhasilan tentang Zoom ini dan mulailah mengatakan siapa yang menjadikan berhasil, siapa yang cepat sekali mengupgrade softwarenya, siapa yang cepat sekali ini. Lalu tiba-tiba ada salah satu dari mereka, which is adalah seorang wanita, dia bilang bahwa sebenarnya tidak ada satupun dari kita yang membuat kita jadi berhasil, dia bilang. Tapi ada satu yang membuat kita semua jadi berhasil, yang tidak masuk dalam tim kita. Ya. Bapak Ibu tahu siapa itu? Virus coronanya, Bu. Virus coronanya. Virus corona lah yang membuat dia jadi berhasil. Tapi orang sibuk dengan tim ini, tim ini, tim ini. So teamwork di dalam systemic coaching itu dipertanyakan. Ya, karena saat kita nge-tim, kita ngomong soal tim saya, tim kamu, tim marketing, tim sales produk A, produk B, banyak sekali produknya. Tapi kemudian bagaimana dengan HR yang merekrut? Masuk nggak ke dalam tim? Dia dilibatkan nggak dalam mengembangkan sales-nya misalnya? Butuh orang-orang yang seperti apa? Yang sering terjadi adalah ketika direkrut orang yang nggak perform, yang disalahin HR. Salah rekrutmen, kapasitinya kurang. HR nggak masuk. Lalu kemudian ketika salesnya nguber-nguber penjualan, tiba-tiba produknya nggak boleh dikirim. Nah, lu ada apa? Saya udah closing, udah boleh jualan, tapi kenapa bagian gudang nggak ngirim barang? Bagian gudang nggak ada barang ya? Ada. Tapi kok nggak ngirim? Karena kata bagian finance nggak boleh ngirim. Datanglah ke bagian finance. Ada apa kok nggak boleh kirim? Saya jualan nih. Susah-susah tapi kamu nggak kirim barang. Karena utangnya banyak. So, tim sales sibuk dengan jualan, tapi tidak koordinasi dengan beberapa tim yang lain. Itu salah satu kelemahan dari teamwork yang kemudian dipertanyakan. Ketika sistemik adalah memperhatikan keseluruhan. Sama ketika di asuransi ataupun di MLM. Ketika Bapak Ibu sedang closing produknya, Bapak Ibu tentu tidak melihat bahwa saya jualan, saya perlu menjual, saya perlu closing. Tapi Bapak Ibu akan melihat hal-hal yang lain tentang keadaan keluarga ini, dia butuh atau enggak, berapa premi yang saya tawarkan, atau kalau di MLM, di MCI kan ada beberapa produk ya. Saya tentu tawarkan produk yang sesuai dengan finansial dia. Jangan saya tawarkan produk yang lebih mahal, kapok dia. Tapi sesuai dengan, saya perlu memperhatikan hal-hal itu. Jadi tidak lagi hanya melihat satu hal kecil, tapi memperhatikan keseluruhan. Dan ketika kalau bicara teamwork, maka saya bayangkan ketika agen asuransi atau MLM datang berdua dengan seseorang, bagaimana mereka bisa saling kayak orang yang saling ngomong, bekerja sama untuk satu closing. Bukan lagi saya yang berhasil. Kepikiran Bapak Ibu tentang teamwork tadi di perusahaan ataupun di instansi masing-masing tentang teamwork ini? Saya kenal ada MLM yang saking teamworknya dalam satu grup punya beberapa tim. Ada kerajaan-kerajaan kecil. Itu juga teamwork itu. Ngetim sendiri. Lalu mulailah ini pro dan cons. Kalau ini punya acara lu jangan ikut ya. Kalau lu punya acara jangan ikut ya. So, itu juga teamwork loh Bapak Ibu.
Dan kita kan satu tim, kita perlu solider. Maka di sini saya mengajak Bapak Ibu, ketika kita bicara teamwork, perhatikan bahwa kita tidak hanya melihat tim kita masing-masing, tapi kita juga melihat tim secara keseluruhan. Tidak lagi ada yang miss. Karena Bapak Ibu mungkin saat ini tidak butuh tim itu, tapi interconnection dan interdependent itu akan terjadi. Dan saat itu kita nggak ngomong soal tim, kita ngomong soal kolaborasi. Dan kolaborasi bukan hanya internal, tapi inter divisi. Bagaimana Bapak Ibu? Make sense buat Bapak Ibu? Tentang tim ini? Ya, Bu. Ya. Bu Mar boleh tanya? Ya, silakan Pak Heru. Iya. Bu, saya jadi terpikir aja berarti ketika kita bergerak di bidang penjualan juga, bahkan nasabah kita itu adalah teamwork kita juga. Bahkan juga kegagalan atau penundaan closing yang kita alamin itu pun adalah teamwork, Bu. Iya. Bahkan cicilan yang mengejar kita pun boleh kita sebut sebagai teamwork kita juga gitu, Bu. Iya. Iya. Bahkan dengan orang laboratorium, Bapak Ibu perlu tahu kan ketika mau cek medical check up ya, itu semua juga perlu ada mempertimbangkan, bukan hanya saya jualan kemudian perlu check up kesehatan, udah dia lu check up. Perlu bagaimana bekerja sama, kapan waktu yang tepat untuk nasabah bilangnya ya. Lalu kemudian kapan labnya yang cocok waktunya, Bapak Ibu perlu mempelajari lab ini hari apa ramai sekali sedangkan nasabah kita. Nah itu perlu koordinasi sampai ke bagian off ridingnya, bukan off riding namanya apa ya Pak ya? Yang dokter-dokter yang di dalamnya mengenalkan lewat underwriting, Bu. Underwriting ya. Underwriting. Ya. Itu semua adalah bagian dari satu tim besar. Itu yang disebut sebagai sistemik, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bukan hanya personal, bukan hanya tim, tapi masuk ke sistemik. Makanya teamwork dipertanyakan kalau dalam hal sistemik. Sistemik ini mulai diperhatikan semenjak adanya COVID. Jadi makanya ilmu terus berkembang, ilmu terus berkembang. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Silakan Bu Devi. Jadi agak bingung juga ya Bu, soalnya teamwork atau group work, soalnya kita kan sama kalau di multi level itu kan semua sama-sama sebagai istilahnya kalau member ya, member atau sales lah ya, karena kita sama-sama menjual gitu kan, nggak ada divisi-divisi yang berbeda karena kan kita sama semua satu tujuan. Nah tujuannya hanya menjual. Nah ketika kita masih dalam satu tujuan itu, untuk berarti yang jadi satu tim dari kita mungkin hanya downline dan upline kita ya, bukan yang lain-lain gitu. Kelihatannya begitu, ya. Nah, saya bayangkan ya Bu, di MLM yang saya tahu ya Bu Devi, ya Bu. Ketika Bu Devi merekrut orang, sistemnya kan sekarang binary kan, dua kaki kan. Iya. Nah, ketika 2 kaki, saya merekrut 2. Lalu nanti dia merekrut 2. Saya bantuin deh, kamu punya perhatiin yang kanan, saya bantuin kamu perhatiin yang kiri. Nah, kadang-kadang suka begitu, mulai jalan. Namun mereka ketika masuk, mereka tujuannya apa? Saya mau supaya, biasanya cari duit dulu. Ketika cari duit, dia nggak mikirin mau 2 atau mau 3, yang penting saya jualan, dapat. Lalu diajarin, kamu jangan hanya jualan. Kalau jualan duit kamu nggak banyak, kamu perlu merekrut 2 orang. Supaya kamu nanti jualan banyak, tambah lagi. Oh begitu. Ya udah dia sibuk cari orang untuk jualan. Tapi kalau ibu punya satu, itu mereka udah punya, yang tadi ya kelompok jualan sendiri, sekarang udah mulai jadi grup nih, cari 2 orang. Udah cari tapi rampok orang-orangnya. Itu masih kelompok, Bu. Karena dia belum ngerti bahwa ketika saya punya 2 orang lagi, saya perlu menjaga 2 orang itu jangan sampai rontok. Ya kan, begitu kan, Bu, kalau di MLM? Nah, iya, betul. Untuk menjaga jangan sampai rontok, berarti semuanya perlu satu tujuan yang sama. Kita kerja sama-sama jangan sampai rontok, kita semangat capai supaya kita mencapai sekian orang, misalnya dalam 1 bulan. Itu kan tujuan yang sama kan, Bu? Nah, itu udah jadi grup nih. Kita pegangan ya, pokoknya aja cari terus 2 orang.
supaya kita dalam 1 bulan kita mencapai sekian orang. Dengan sekian orang, angkanya sekian tuh, penghasilan kita sekian. Di benaknya angka sekian, tapi mereka tanpa sadar punya tujuan masing-masing mencari duit, tapi punya tujuan bersama, menjaga jangan sampai rontok. Itu grup, Bu. Oke. Tapi ketika grupnya banyak, udah amsyong, udah, aduh, gimana jaganya gitu kan ya. Saya ngomong sama si A ngomong sama si B-nya beda gitu, udah mulai pecah belah nih. Dan ada yang udah mulai capek deh, gue yang penting duit gue udah cukup, tiap bulan dapat gitu. Di situ Bu Devi udah berpikir bahwa kita perlu punya satu tujuan yang sama, purpose yang sama. Nah, yang saya tahu ketika ngomong soal duit untuk beberapa orang yang sudah leader-leader nih, duit itu udah nggak ngaruh gitu ya. Ketika duitnya udah nggak ngaruh, dia udah mulai cari hobi, traveling, healing dia bilang. Udah lupa tuh ranking grupnya tuh. Ada yang duitnya udah cukup, wah dia bikin apa. Udah lupa tuh punya grup. Padahal grupnya udah mulai rontok lagi. Visi bahwa bukan hanya duit, tapi ada satu visi, produk yang dijual itu nggak tahu membantu orang, membantu kesehatan, membantu apa. Lalu ada visi bahwa ketika kita mampu menghidupkan akar-akar yang kecil-kecil, berapa banyak keluarga yang terbantu. Itu kan bermanfaat kan, itu menjadi satu purpose. Purpose-nya bukan lagi nyari duit. Nyari duit penting ya, tapi juga mensejahterakan atau membangun kesehatan. Nah, itu adalah visinya. Ketika udah begitu, biasanya yang top leader yang penghasilan udah cukup, itu akan sama visinya. Tapi yang bawah-bawah boro-boro mikirin sejahtera orang lain, gue aja masih nyari duit katanya kan. Nggak apa-apa, tapi begitu dia udah terpenuhi, dia akan masuk dalam kelompok tim itu. Dan syukur-syukur ada orang, kan kita rekrut, nggak semuanya orang yang butuh duit. Ada orang yang nyobain dan cocok. Dia rekrut bukan karena duit, tapi karena ada visi itu. Nah, kalau dia masuk karena ada visi itu, bukan karena duit, itu cepat gitu. Nah, salahnya yang saya sering lihat di asuransi ya, itu diajak nih. Saya ingat dulu asuransi itu ngajak pimpinan bank gitu ya. Orang-orang yang dianggap udah punya network gitu. Tapi ketika direkrut, iming-imingnya adalah duit, nggak jalan. Karena duit mereka udah terpenuhi. Sementara di salah satu ML yang saya kenal, orang-orang yang ikut udah berduit, tapi dia pakai dan bermanfaat buat kesehatan dia. Jadi dia bergabung karena untuk kesehatan misalnya, bukan karena duit. Itu cepat. Mudah-mudahan memberikan gambaran, Bu Devi. Iya, Bu. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Waktunya udah jam 9. Saya akan closing dulu. Habis closing kita lanjutkan dengan tanya jawab ya Bapak Ibu. Closingnya ada satu, yaitu saya minta bantuan Bapak Ibu untuk mengisi feedback form. Habis mengisi feedback form, kemudian kita lanjutkan lagi untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini ada feedback form. Mohon bantuannya untuk mengisi feedback form. Saya beritahu bahwa setelah acara ini, kita masih ada lanjutannya, yaitu tanggal 28 Mei kita akan berikan training. Nah, training nih sekarang ya. Di mana training ini adalah tentang psikologi safety, bagaimana caranya membangun psikologi safety, dan ini akan berlaku bagi yang mengisi feedback form, itu buy one get one, Joella. Jadi yang mengisi feedback form nanti boleh membawa satu orang. Nanti deh bagian sales yang berbicara, tapi absensinya kami hitung berdasarkan feedback form yang masuk. Silakan Bapak Ibu. Saya lihat ada Pak Jaki. Apa kabar Pak Jaki? Selamat malam Bu Mariani. Selamat malam. Lama Pak bertemu ya Pak? Iya, terakhir sebelum puasa sepertinya Bu. Ya. Udah lama nggak ada program iseng Pak. Ya makanya saya daftar. Program isengnya jadi forum Metamind sekarang.
Soalnya sekarang weekend kebanyakan ada kelas, Pak. Offline udah mulai kan. Jadi agak kalang kabut juga, harus waktu Sabtu.